Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sejumlah informasi penting seputar Kabupaten Kota Waringin Timur akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Blitaria Indri, berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, pesatnya kemajuan zaman menjadi tantangan para guru dalam mengajar, terlebih dalam era digital seperti saat ini. Para guru dituntut untuk bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi digital dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Guna meningkatkan kemampuan guru dalam bidang teknologi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pelatihan teknologi informasi komunikasi. Pelatihan diikuti para guru sekolah dasar yang ada di daerah setempat. Pelatihan berlangsung selama 1 hari penuh. Para guru dibimbing dan diajarkan membuat media pembelajaran berbasis digital yang bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan Kota Waringin Timur, Muhammad Irfansah, mengatakan guru harus bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dengan adanya pelatihan ini, para guru diharapkan tidak lagi mengajar secara konvensional atau hanya menggunakan buku teks pelajaran. Hari ini kegiatan pembatik ini pembelajaran berbasis TIK supaya guru-guru kita nanti tidak pembelajaran konvensional lagi lah dengan buku-buku teks yang manual, karena dengan kita tahu dengan kurikulum Merdeka itu tiap sekolah bisa mencari ide ataupun membuat pembelajaran sesuai berbasis lokalan yang ada. Nah, terutama yang berbasis TIK ini. Dengan adanya pelatihan ini, para guru diharapkan tidak lagi mengajar secara konvensional atau hanya menggunakan buku teks pelajaran. Selain lebih menarik dan inovatif, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelajaran juga akan meningkatkan literasi digital bagi peserta didik. Mashud Badarudin, Hayat TV. Informasi lainnya, pemirsa, kebakaran lahan terjadi di samping rumah warga di Jalan Bumi Raya 2, Kecamatan Baamang. Meski lahan yang terbakar tidak terlalu luas, namun upaya pemadaman tetap dilakukan agar tidak meluas. Cuaca panas yang melanda kota Sampit dalam beberapa waktu terakhir membuat lahan kering yang ditumbuhi semak belukar rawan terbakar. Seperti yang terjadi di Jalan Bumi Raya 2 pada Jumat pagi, lahan ditumbuhi semak belukar terbakar, namun penyebab munculnya api belum diketahui. Kebakaran lahan yang terjadi di samping rumah warga ini sempat menimbulkan kobaran api besar dan membuat warga panik. Warga khawatir api menjalar ke bangunan rumah mereka. Milikin jendela tuh ada suara anak-anak, biasa aja lah anak-anak main kan di tanah lapang. Sekalinya pas berapa ada asap. Ada asap tuh anak-anak tuh kayak lari-lari ke sana tuh Ya mungkin 1 jaman anak-anak duduk itu, anak-anak kayaknya main korek. Cepat besar lah tadi apinya, Bu? Oh besar. Saya tuh yang pertama lari, ya Allah ya Karim. Panik lah, ini kan rumah saya. Pas di situ tuh rumah saya. Ya panik luar biasa sama nangis-nangis. Terus ada ibu-ibu bawa anak. Saya minta tolong sambil lari tuh. Bergendong mana bawa anak. Sambil bawa ember, ya Allah. Oh, berarti tadi warga di sini sempat memadamkan sendiri berarti? Iya. Saya dulu sama ibu-ibu orang 2 tuh. Meski kobaran api sudah tidak tampak dan lahan yang terbakar tidak terlalu luas, namun upaya pemadaman oleh tim gabungan tetap dilakukan. Petugas juga membasahi lahan yang tidak terbakar. Jika dibiarkan, kebakaran yang terjadi di lahan gambut tersebut berpotensi meluas, apalagi di sekitar lokasi masih banyak terdapat lahan tidur yang ditumbuhi semak belukar. Dikarenakan takutnya kedepannya itu lebih meluas lagi. Apapun istilahnya kebakaran itu sekecil apapun, kita wajib memadamkan sampai situasinya itu benar-benar aman. Kalau saya lihat kemungkinan ada warga mungkin membuang sampah atau sebagainya yang setidaknya itu bisa saja terjadi. Terus istilahnya membakar sampah, hendaknya itu diperhatikan jangan sampai nanti kedepannya lebih meluas. Dan saya mohon kita semua saling menjaga. Saat ini Kota Waringin Timur berada pada status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan serta pemadaman kebakaran lahan sekecil apapun akan dilakukan dengan maksimal.
Saat ini Kota Waringin Timur berada pada status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Upaya pencegahan serta pemadaman kebakaran lahan sekecil apapun akan dilakukan dengan maksimal. Mashud Badarudin, Hayat TV. Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur membagikan 70.000 lembar bendera merah putih kepada warga. Salah satu lokasi pembagian bendera dilaksanakan di pasar tradisional Al-Kamal Sampit. Pembagian bendera dilaksanakan sebagai upaya mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyemarakan dan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Seluruh masyarakat Indonesia tentunya berhak merayakan hari kemerdekaan tersebut, salah satunya dengan mengibarkan bendera merah putih. Di kawasan Pasar Al-Kamal Sampit disiapkan sebanyak 5.000 lembar bendera merah putih untuk dibagikan gratis kepada pedagang maupun pengunjung pasar, termasuk pengendara yang melintas di depan pasar. Ya, sangat mendukung sekali kalau ada program seperti ini, apalagi ini kan mau menjelang bulan Agustus. Setiap rumah kan kita diharuskan untuk memasang bendera. Lagi bendera di rumah juga sudah mulai warnanya sudah mulai kusam. Ini dikasih yang baru, senang sekali. Makasih. Di depan rumah. Total bendera merah putih yang dibagikan kepada masyarakat di Kota Waringin Timur berjumlah 70.000 lembar. Pembagian bendera dilaksanakan hingga ke wilayah pelosok. Untuk membagi sekitar 70.000 lebih ya bendera, jadi termasuklah di perusahaan-perusahaan, ya termasuk juga umbul-umbul dan segala macam. Jadi ini dibagi kepada seluruh desa yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Jadi harapan kita agar kepada masyarakat untuk betul-betul turut menyemarakan ini dan memasang benderanya. Memasang benderanya di depan rumah, dicarikan tiangnya yang bagus, jangan tiangnya itu sembarangan. Ya, dicarikan tiangnya yang bagus. Jadi supaya kita rasa cinta, rasa menghargai bendera negara kita. Ya. Jadi itulah sebagai wujud rasa kebanggaan kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Masyarakat yang menerima bendera merah putih diminta untuk memasang dan mengibarkan bendera sepanjang momen Hari Kemerdekaan sebagai bentuk rasa cinta dan bangga terhadap tanah air. Mashud Badarudin, Hayat TV. Beralih ke informasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat, sejumlah warga binaan pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Pangkalan Bun mengembangkan skill atau kemampuan mereka melalui pelatihan Mebel Air. Melalui pembinaan tersebut, warga binaan telah berhasil memproduksi berbagai produk Mebel Air dan kerajinan. Sejumlah warga binaan atau napi Lapas Kelas 2B Pangkalan Bun mengerjakan produk Mebel Air dan juga ukiran kayu di bengkel kerja dengan pengawasan Kasubsi Giatja. Dengan menggunakan peralatan memadai yang ada di bengkel kerja Lapas Pangkalan Bun, para warga binaan dapat mengolah bahan-bahan menjadi perabotan Mebel Air dan juga ukiran. Warga binaan nampak antusias mengikuti pembinaan yang dilakukan oleh sesama warga binaan yang mempunyai keahlian di bidang mebel dan ukiran. Selain belajar, produk dari warga binaan juga ternyata banyak diminati oleh masyarakat. Pembinaan kemandirian bertujuan agar warga binaan mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi dirinya dan dapat menjadi bekal setelah keluar.
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pangkalan Bun, Doni Handrianca, mendukung pembinaan kemandirian ini dan juga menjelaskan bahwa semua warga binaan mendapatkan kesempatan dari beberapa kegiatan, termasuk budidayakan beberapa jenis ikan, perkebunan, menjahit, karya-karya seni kerajinan tangan, dan lainnya. WBP atau narapidana yang menjalani hukuman itu tidak hanya menjalani masa hukuman dengan terkunci di dalam sel. Dengan kegiatan ini, mereka bisa mendapatkan keterampilan atau skill, premi atau upah, serta dapat menyetorkan penerimaan negara bukan pajak 18 juta per tahun. Saat ini kita berada di bengkel kerja mebel. Selain mebel, masih ada kegiatan pertanian, perikanan, terus menjahit, kemudian kerajinan tangan. Ini adalah pembinaan kemandirian mebeler atau perkayuan. Seperti yang kita lihat di sini banyak teman-teman warga binaan di sini dilatih kerja untuk bisa menghasilkan produk. Salah satunya adalah kusen, kemudian pintu. Ini juga kami melaksanakan pelatihan untuk mereka. Setelah mereka dilatih, mereka akhirnya bisa menularkan kepada warga binaan yang lain. Expo UMKM yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan di Kota Waringin Barat. Dan alhamdulillah animo masyarakat sangat antusias terhadap produk-produk kami, dan bahkan cenderung masyarakat akhirnya jadi tahu, oh ternyata di lapas ada kegiatan pembinaan kemandirian seperti ini. Pembinaan kemandirian difokuskan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan nantinya setelah mengakhiri masa tahanan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Tim Liputan, SBTV. Pemirsa, Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kalimantan Tengah menggelar musyawarah wilayah 5 di Brits Hotel Pangkalan Bun pada Kamis 25 Juli 2024. Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kalimantan Tengah menggelar musyawarah wilayah ke-5 di Brits Hotel Pangkalan Bun pada hari Kamis 25 Juli 2024 pagi. Pelaksanaan musyawarah wilayah ke-5 ini dihadiri penjabat Bupati Kobar Budi Santosa Sudarmadi, perwakilan Komisi A DPRD Kobar, unsur Forkopimda, SOPD, Sekjen DPP PPNI, Ketua DPW PPNI Kalimantan Tengah, Ketua DPD PPNI se-Kalimantan Tengah, seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Kota Waringin Barat, seluruh Ketua Organisasi Profesi se-Kota Waringin Barat, serta peserta musyawarah PPNI ke-5 Provinsi Kalimantan Tengah. DPD PPNI Kota Waringin Barat sebagai tuan rumah Muswil ke-5 yang merupakan agenda besar PPNI setiap 5 tahun sekali. Organisasi PPNI sebagai wadah yang menghimpun perawat secara nasional, memposisikan Muswil sebagai kegiatan strategis untuk kemajuan organisasi. Segala keputusan Muswil harus menjadi dasar dalam menentukan arah pergerakan organisasi dan menjadi acuan dalam menyusun garis besar program 5 tahun ke depan. Dalam musyawarah wilayah ke-5 dibuka secara langsung oleh penjabat Bupati Kobar Budi Santosa Sudarmadi dan bertempat di Ballroom Brits Hotel Pangkalan Bun. Dalam hal ini, Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonesia Mustika Sari mengatakan, harapan ke depan dari Muswil ke-5 Kalimantan Tengah ini memiliki program-program yang nyata selama 5 tahun ke depan, dan juga tidak terlepas dari apa yang sudah ada dalam ADART dan juga program-program PPNI tingkat pusat. Mustika Sari juga berharap dalam Muswil ke-5 Kalimantan Tengah ini bisa melaksanakan program kerja dengan baik dan terjalin Kalimantan Tengah perawat profesi yang paling hebat untuk PPNI. Harapan ke depan dari Muswil ini semoga Kalimantan Tengah memiliki program-program kerja yang nyata selama 5 tahun ke depan nanti. Program ini tidak terlepas dari apa yang sudah ditentukan di dalam anggaran dasar rumah tangga dan mengikuti dari program-program yang ada di tingkat pusat. Dan semoga dari Muswil ini diharapkan memilih pemimpin yang bisa melaksanakan program-program kerja dengan baik dan terjalin Kalimantan Tengah menjadi provinsi yang paling hebat untuk PPNI. Terima kasih. Di samping itu, Haji Ridwan selaku Ketua DPW PPNI Kalimantan Tengah mengatakan,
Diharapkan pada Muswil kelima PPNI Kalimantan ini terpilih satu tujuan sehingga nantinya bisa mengayomi ADART. Kemudian program kerja yang dibuat dengan harapan sesuai dengan ADART, serta memiliki tujuan tidak lain demi meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di acara hari ini kita melaksanakan ADART PPNI. Jadi ADART menyatakan pemilihan ketua setiap 5 tahun sekali. Dan diharapkan hari ini nanti akan terpilih satu ketua. Ketua itu akan nantinya bisa mengayomi ADART, kemudian program kerja yang dibuat, dan harapannya program-program yang dibuat itu disesuaikan dengan ADART. Kemudian tujuannya tidak lain dalam rangka meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Tengah. Muhammad Iksan, SBTV. Kodim 1015 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan kegiatan penyambutan Dandim 1014 PBN Letkol Infantri Makin pada 25 Juli 2024 di Mako Kodim 1014 Pangkalan Bun. Kodim 1014 Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat melaksanakan kegiatan penyambutan Dandim 1014 Pangkalan Bun Letkol Infantri Makin pada 25 Juli 2024 di Mako Kodim 1014 Pangkalan Bun. Dalam acara penyambutan atau serah terima jabatan ini dihadiri langsung oleh penjabat Bupati Kobar Budi Santosa Sudarmadi, Wakil Ketua 2 DPRD Kobar Bambang Suherman, dan juga unsur Forkopimda Kabupaten Kota Waringin Barat. Penyambutan Dandim 1014 Pangkalan Bun ini diawali dengan acara penyambutan pedang pora oleh anggota Kodim 1014 Pangkalan Bun, dilanjutkan dengan menghalu tamu agung dan tampung tawar, yang mana penyambutan ini merupakan tradisi Kesultanan Kutaringin. Sebelumnya, Komandan Kodim 1014 Pangkalan Bun dijabat oleh Letkol Armet Yoga Permana, yang diserah terimakan kepada Letkol Makin pada beberapa hari yang lalu di Makorem 102 Panju Panjung, Jalan Imam Bonjol, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, Letkol Armet Yoga Permana selaku Dandim terdahulu mengatakan, selama 1 tahun 9 bulan 4 hari dirinya menjabat sebagai Dandim 1014 Pangkalan Bun, banyak sekali support termasuk dari insan pers. Kemudian kepada Dandim 1014 Pangkalan Bun yang baru Letkol Infantri Makin, diharapkan satuan Kodim 1014 Pangkalan Bun ini semakin hebat, semakin dicintai masyarakat, dan juga dapat menunjang kegiatan masyarakat serta pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat. Saya Letkol Armet Yoga Permana menyerahkan tugas dan jabatan kepada Letkol Infantri Makin sebagai Dandim 1014. Kemudian selama 1 tahun 9 bulan 4 hari saya menjabat, banyak luar biasa juga support dari rekan-rekan juga dari insan pers yang luar biasa saat menjabat. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kemudian pastinya kepada pejabat yang baru pasti akan berharap membawa satuan Kodim ini semakin hebat, semakin disertai masyarakat, dan juga dapat menunjang kegiatan kemasyarakatan dan juga pembangunan khususnya di wilayah Kota Waringin Barat. Sementara itu, Letkol Infantri Makin selaku Dandim 1014 Pangkalan Bun yang baru mengatakan, dengan dukungan serta doa dan juga restu seluruh prajurit Kodim 1014 Pangkalan Bun, masyarakat, dan stakeholder, dirinya mengajak bersama-sama untuk membangun Kabupaten Kota Waringin Barat. Letkol Infantri Makin juga berharap dirinya sekeluarga dapat memberikan warna yang baik, sehingga bisa menyatu dengan seluruh elemen masyarakat sesuai dengan moto TNI Manunggal Rakyat, di mana kehadiran TNI diharapkan dapat memberikan manfaat dan keberkahan bagi warga Kobar. Terima dan tradisi terima jabatan Dandim 1014 Pangkalan Bun sudah dilaksanakan. Insyaallah ke depan kami dengan dukungan, doa, dan restu seluruh prajurit dan bersit seluruh warga masyarakat Pangkalan Bun, seluruh stakeholder, baik itu instansi ataupun di luar instansi. Mari kita bersama-sama membangun kota kita yang tercinta, Kota Waringin Barat ini, kota yang
semakin harum. Dan saya berharap kehadiran kami serta keluarga di bumi Kota Waringin Barat ini, Kota Pangkalan Bun, memberikan warna yang baik, bisa menyatu dengan semua unsur elemen masyarakat, seluruh stakeholder, baik keluarga kami prajurit dan TNI, setelah Persit, di Pangkalan Bun, bersama masyarakat, sesuai dengan moto pimpinan kita, TNI Manunggal Rakyat, di mana kehadiran kami semuanya diharapkan bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi warga Pangkalan Bun ini. Selain itu, Letkol Armet Yoga Permana dan Dim 1014 Pangkalan Bun terdahulu akan kembali melanjutkan tugasnya di markas besar TNI di Ibu Kota Jakarta. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Blitaria Indri mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.